Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandridina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaikum minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyalihin wal malaikatil muqarrabin khususun syarifan dal kitab Syekh Hamid Muhammad wa khususun laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah, membahas tentang adabus sholah ya. Sudah sampai pada suratul Fatihah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rahasia kalimat takbir ya, Allahu Akbar, dan juga doa iftitah. Dalam pembahasan doa iftitah dan takbir ya, tentu penjelasannya sangat bercorak ya, batiniah atau esoterik ya. Karena yang dibahas bukan lagi soal aspek fikih ya, tapi aspek batiniah ya, akidah, sikap batin dalam niat takbir dan membaca doa iftitah. Dengan memahami kajian tersebut ya, kita secara bertahap ya mulai mendapatkan pencerahan, kemudian mempraktekkan ya secara sedikit demi sedikit untuk bisa merasakan sholat khusyuk itu. Kalau kita dari niat ya, kemarin kita sudah paham, dilanjutkan dengan takbir ya, takbir bukan sebatas di lisan tapi dihayati makna dan kandungannya, sehingga takbir ini memiliki efek yang nyata dalam diri kita ya. Sebab banyak orang takbir tapi disalahgunakan ya, tidak untuk mengagungkan dan membesarkan Allah, tapi mengagungkan keakuan dan egonya ya. Itu begitu juga ketika membahas doa iftitah ya, kita paham betul ternyata di dalam doa iftitah itu ya ada ya deklarasi ya, sikap seorang hamba ketika dia sedang sholat ya, adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Ini yang menghadap bukan sebatas fisiknya ya. Kalau fisik jasad ini secara fikih ya harus menghadap kiblat. Hati ini harus menghadap kemana? Ya tentu harus bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya, qalbul mukmin baitullah, hatinya orang mukmin itu menjadi rumah Allah. Mukmin yang mana? Ya, mukmin yang hatinya sudah bersih dari segala kotoran-kotoran
duniawi. Kalau mukmin yang hatinya dipenuhi sampah, ya dipenuhi dengan ya, ragam duniawi, menjadi qalbul mukmin baitullah, ya sangat berat itu. Maka setelah kita memahami bahwa qalbul mukmin baitullah, ya mari kita belajar secara bertahap membersihkan hati. Hati kita dibersihkan dari iktikad ya, selain Allah. Ya, kita semakin kokoh dalam bertauhid, ya semakin merasakan betul makna tauhid ya, yang kita yakini. Ya. Lah selanjutnya kita akan membahas sumakul ya. Selanjutnya sumakul, kemudian berkatalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini. Kalau menurut aturan fikih ya, a'udzu ya tidak menjadi bagian dari yang rukun di dalam sholat gitu. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan sholat yang berkualitas ya, tentu a'udzu ta'awud ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini penting. Maka Imam Ghazali dalam membahas adabus sholah ini ta'awud ya, dimasukkan. Sebab apa? Ta'awud ini memiliki makna yang sangat penting ya. Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, dengan membaca ta'awud berarti kita berlindung ya, memohon atau berlindung kepada Allah dari syaitonir rajim ya, dari tipu daya setan yang terkutuk. Sebab ketika kita sedang menghadap Allah, iblis ini tidak akan membiarkan kita begitu saja. Pasti akan digoda ya, sejak mulai sebelum berangkat ya, berangkat ke masjid ya, atau sudah di dalam masjid, atau sesudah keluar dari masjid. Ini iblis tidak akan pernah membiarkan kita. Contoh ketika sebelum sholat ya, bangun tidur, ini coba kita rasakan bagi orang-orang yang mendapatkan anugerah keimanan ya, ketakwaan, bangun itu enteng ya. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah ya, dalam hadisnya menjelaskan bahwa orang yang tidur itu diikat oleh iblis atau setan 3 ikatan. Kalau kita bisa melepas 3 ikatan ini ya, kita akan bisa melepas dari belenggu setan ya. Ikatan yang pertama ketika kita bangun dengar azan, nah ini di situ kita digoda berat banget ya. Mau bangun masih ngantuk gitu, masih males gitu. Maka supaya kita bisa lepas dari ikatan yang pertama ya, langsung bangkit dengan semangat yang tinggi bahwa saya harus jamaah gitu. Kemudian selanjutnya ya langsung wudhu. Jadi ikatan pertama sudah lepas, terus kita wudhu, ikatan yang kedua itu sudah lepas. Nah, sudah wudhu ini kalau nggak kita kontrol lagi ya, masih 1 ikatan
Ya, ketika takbiratul ihram ya, lepas 3 ikatan itu lepas. Nah ini bagaimana setan itu tidak senang kita yaitu menuju Allah, selalu digoda. Ini sebelum berangkat ke masjid ya. Jadi dengan melepaskan diri dari 3 ikatan ini ya, dengan semangat yang tinggi kita lawan, akhirnya kita subuh bisa sholat berjamaah ya. Ini termasuk salah satu kemenangan. Maka hayya alal falah ya kan ya, mari ya, menuju kemenangan ya, bagi orang yang sudah bisa mengalahkan dominasi atau belenggu hawa nafsu yang dikendalikan oleh iblis tadi, baru kita merasakan kenikmatan hayya alal falah gitu. Nah ini kalau subuhnya masih jam 7 gitu, itu hayya alal falah, gimana bisa menikmati kalimat hayya alal falah? Dia masih terperangkap dengan buayan iblis ya. Itu setelah bangun. Kemudian godaan berikutnya ya, ketika mau berangkat ke masjid. Nah ini Imam Ghazali juga sudah menjelaskan di awal, godaannya itu penyakit riya. Riya itu semangat mau sholat subuh, tapi ingat, wah itu pimpinannya kalau sholat subuh selalu hadir ya, wah dia bangkit gitu. Atau dia melihat seseorang, atau dia ingin dipuji orang. Nah ini seringkali muncul. Jadi motivasi untuk sholat jamaah subuh itu sudah bukan karena Allah lagi, karena tidak enak sama atasan, tidak enak sama tetangga, tidak enak gitu. Itu sudah bukan ikhlas lagi. Nah ini seringkali terus membayangi perjalanan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Maka ketika muncul lintasan-lintasan tadi ya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, dilawan saja iblisnya itu. Tidak, saya ibadah innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi prinsip ini yang bisa membuat iblis tidak bisa menggoda atau membelokkan niat kita. Ya, di dalam sholat ya, dari takbiratul ihram sampai salam, ini iblis juga tidak membiarkan kita begitu saja. Contoh ketika takbir ya, sebelum takbir tiba-tiba iblis membisikkan persoalan-persoalan ya, masuk ke dalam pikiran kita ya, persoalan keluarga, persoalan kantor, persoalan macam-macam. Sebelum takbir itu sudah diingatkan, dipenuhin ya, oleh iblis itu. Akhirnya kita terperangkap ya, ketika takbir salam ya, takbir lesannya, tapi hatinya, kesadarannya sama sekali tidak mengingat Allah gitu. Nah ini iblis selalu bermain. Maka kalau kita memahami penjelasan hakikat takbir ya, nah, itu iblis bingung dia menggoda gitu, karena sudah berhasil ya meluluh lantakkan ego dan keakuan ya, sudah berhasil ya membersihkan bisikan-bisikan negatif tadi, sehingga ketika takbir benar-benar bisa merasakan makna ya, dan bisa merasakan kelezatannya gitu. Kemudian doa iftitah ya, doa iftitah ini juga penting karena ini ya, doanya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan pencerahan ilahiyah ya, ketika
mendapatkan anugerah ma'rifah itu doa iftitah itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Maka innas sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana dzalika minal muslimin ya. Wa ana minal muslimin. Kemudian kul a'udzu billahi minas. Ini masuk kepada ta'awud. Ta'awud ini penting apa? Untuk berlindung ya, atau memohon perlindungan kepada Allah dari godaan iblis tadi. Ini sudah di dalam sholat. Jadi kita sebagai adabnya bacalah ta'awud. Untuk apa? Ya untuk memohon kepada Allah berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Sebab tadi setan tidak akan pernah membiarkan kita ya bisa berjalan dengan nyaman menuju Allah. Pasti akan digoda, pasti akan dibelokkan. Maka dengan berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kita memohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari tipu daya iblis. Nah, secara fikih memang ini bukan rukun, itu. Tapi secara adab ini penting. Sebab apa? Sebab lawan kita ketika menghadap Allah ya iblis. Iblis sudah berjanji kepada Allah, la uhwiyannakum wallahi la uhwiyannakum ajmain, demi Allah aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam gitu. Illa ibadaka wahil mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas, yang dibersihkan batiniahnya, yang dibersihkan hatinya gitu. Maka ta'awud sebagai adabus sholah bagi orang-orang yang menuju Allah ini kunci. Sebab kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, dan godaan setan selalu hadir, selalu datang membisikkan ya kepada kita. Nah, bacanya ya tentu dengan bacaan yang sir lah. Nanti kalau orang yang tidak paham, misalkan ada lagi ngimamin qul a'udzu birab ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kok ta'awud dibaca kenceng, nah pasti ada orang yang kaget ya. Tapi bagi orang yang paham, yang ada masalah ya, supaya tidak menimbulkan fitnah ya dibaca secara sir ya. Kita harus lebih bijak ya, daripada menimbulkan perdebatan bagi orang yang tidak paham. Kemudian sumakro, kemudian bacalah Al-Fatihah. Al-Fatihah menurut madhab Syafi'i itu 7 ayat, dan basmalah itu menjadi bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi basmalah itu tidak terpisahkan dari surat Al-Fatihah. Tapi bagi yang ikut madhab lain ya Hambali ya, itu basmalah tidak menjadi bagian dari surat Al-Fatihah. Maka mereka kadang mengucapkan secara sir, pelan di dalam hati ya, langsung misalkan alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Tapi basmalahnya dibaca sir gitu. Nah, kalau yang mengikuti madhab Syafi'i itu dari awal kenceng, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini madhab Syafi'i. Nah, di Mekah kalau kita haji atau umrah ya, itu bila basmalah. Nah, terus bagaimana? Ya tidak masalah, ini soal furu'iyah. Dua-duanya ada sumber hadisnya ya. Ada yang sumber hadis ya, yang dipegang oleh Imam Syafi'i itu ya, sahabat ini mendengar ucapan Nabi ketika mengucapkan basmalah. Tapi ada juga yang
sumber lain dari Aisyah ya, itu tidak mendengar Nabi membaca basmalah. Akhirnya dua perbedaan pendapat sahabat ini kan orang yang hidup pada zaman Nabi. Ini yang menjadi pegangan tadi. Imam Syafi'i berpegang pada yang membaca basmalah karena ada hadis diriwayatkan Nabi membaca basmalah. Tapi yang diriwayatkan oleh Aisyah itu hadisnya tidak membaca basmalah, dan ini menjadi rujukan Imam Hambali ya. Nah, ini kalau dianalisa secara dianalisa secara kenapa terjadi demikian gitu. Jadi menurut saya ya bisa dimaklumi ya. Mungkin yang mendengarkan Nabi membaca basmalah dalam Al-Fatihah posisinya berada di saf yang pertama ya, itu pasti dia akan mendengarkan Nabi membaca basmalah ya. Tapi kalau orang yang safnya di belakang ya, bisa jadi tidak mendengar Nabi membaca basmalah. Atau juga Nabi ketika basmalah agak pelan, kemudian Fatihahnya baru kencang. Lah, dalam menyikapi ini ya, ini sekali lagi ini masalah furuyah ya, dua-duanya ada dalilnya yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, kemudian Imam Madhab Syafi'i merujuk hadis yang tadi membaca basmalah dengan keras, sedangkan yang Hambali merujuk pada pendapat Siti Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi ya tidak terdengar baca basmalah. Nah, dalam Al-Fatihah ya, Madhab Syafi'i basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah, maka dibaca dengan suara keras. Lah, makna dari basmalah ini juga sangat penting ya di dalam memahami makna basmalah ya. Sebab dengan memahami makna basmalah, bismillah yang substantif ya, substantif ya, itu akan menemukan makna hakikatnya gitu. Kalau orang membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu, hanya di lisan, tidak dibarengi dengan pemahaman makna dan juga rahasia-rahasia di balik basmalah ya, tentu rasanya akan beda. Kalau yang sebatas membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, nggak ngerti maknanya ya hampa. Tapi kalau kita bisa memahami makna substansi basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, itu memiliki rahasia yang cukup mendalam. Nah, dalam basmalah kenapa ada huruf ba? Ba huruf jer ya. Ba ini memiliki fungsi ya, tersendiri, bahwa dengan baca bismillah itu merasakan dengan kehadiran Allah, dengan kuasa Allah, dengan nama Allah gitu. Maka kalimatnya diperhalus menjadi bismillah bi huruf jer, kemudian ismun Allah. Nah, menariknya dalam kalimat bismillah ini ada satu huruf
yang ada tapi tidak ada, wujud tapi tidak mewujud, ya, yaitu alifnya ismun. Kan basmalah, bismillah itu kan dari ismun sama Allah, mudhof ilaih, ismun. Nah, tapi ketika kemasukan huruf ba, bismillah, itu alifnya menjadi hilang. Dan ini hanya khususiyah dalam basmalah. Sedangkan dalam teks lain, Iqra bismi rabbika, ya, bismi rabbika, bismi tetap alifnya wujud nyata, ya. Bismi ada ba terus alif berdiri terus baru bismi rabbi gitu. Tapi dalam bismillah alifnya itu tidak ada, padahal ada gitu. Nah, inilah ada rahasianya, ya, terkait dengan simbol dari tidak adanya alif, ya, dalam ismun tadi. Ketika basmalah hilang, tidak ada dalam tulisan. Itu memiliki makna yang dalam sebenarnya. Jadi dengan bismillah itu istilahnya ini kalimat yang adab, ya, dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah ini, ya, persis penjelasan dalam kitab tafsir Al-Jailani semalam, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya. Jadi kalau kita mau berdoa sebutlah nama-nama Allah, maka bismillah dengan nama Allah. Nah, kalau makna substansi, makna hakikatnya, ya, bismillah, ya, dengan Allah, dengan kekuatan Allah gitu. Maka keyakinan kita ketika baca bismillah itu diyakini dengan kekuatan Allah, karena kita hakikatnya la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya dan kekuatan. Maka kesadaran tentang eksistensi kehambaan ini juga bisa sirna. Keakuan-keakuan di dalam diri kita juga sirna, karena dengan bismillah itu kita bisa mengembalikan, ya, hak Allah, ya, sebagai zat yang maha segala-galanya. Kita sebagai hamba tidak punya daya dan kekuatan apapun. Maka dengan membaca bismillah itu, ya, sesungguhnya muncul kesadaran tauhid yang tinggi gitu. Jadi kalau orang baca bismillah, ya, sirna keakuan-keakuan di dalam diri, merasa kuat hilang, merasa hebat hilang, itu dengan bismillah. Nah, merasa bisa sholat hilang gitu kan. Ini godaan orang sholat itu kan, merasa bisa sholat. Dan setelah merasa bisa sholat, akhirnya rumongso paling bersih, rumongso paling suci, kemudian merendahkan yang tidak sholat gitu. Padahal kita bisa sholat semata-mata minnah, anugerah dari Allah itu. Jadi kita hanya bersyukur ketika diberikan kemudahan menjalankan sholat. Nah, kalau kita terhijab, itu yang muncul yaitu tadi, ya, merasa wah dirinya hebat, bisa sholat malam, bisa sholat subuh berjamaah gitu. Keakuannya yang muncul. Tapi kalau orang yang sudah paham ilmu tauhid, ya semua anugerah Allah. Saya kan la haula wala quwata illa billah. Maka untuk mengakui sholat ini sebagai prestasinya, malu sama Allah. Sebab sudah dijelaskan, innas sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semua milik Allah. Ya, ini
ya penjelasan singkat soal basmalah. Nanti seperti semalam saya sampaikan, kalau membahas rahasia Bismillahirrahmanirrahim sampai rahasia titik baknya itu ada di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Nah, kita kaji biasa habis subuh malam Ahad itu, nanti kalau pas pembahasan itu baru kita akan mendapatkan pencerahan yang utuh. Nah, ini hanya sekedar pancingan-pancingan saja supaya kita ngerti ternyata di balik Bismillahirrahmanirrahim ini ada makna-makna yang sangat penting sekali. Maka bismillahnya orang dulu itu manjur karena iktikotnya itu sudah kokoh kuat dengan baca bismillah. Itu dulu hanya baca bismillah itu seolah-olah nampak kesaktiannya, karena sesungguhnya itu iktikotnya yang sudah kokoh kepada Allah. Nah, berbeda dengan orang yang bismillah secara lisan, hatinya tidak hadir, iktikotnya juga tidak ada. Bagaimana mungkin bisa berefek pada diri kita ya. Ya. Kemudian setelah baca bismillah baru Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah di sini Imam Ghazali menegaskan ya, harus diperhatikan bitasdidatiha, yaitu tasdid-tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu harus dibaca secara jelas ya. Itu nah, sebab kalimat Arab ini kalau dia tasdid tidak ditasdid itu maknanya sudah berubah ya. Terus hak sama kho itu sudah beda, hak, kho, kaf itu sudah beda, shin dengan shin besar beda lagi. Maka kalau yang pernah mondok nyantri itu belajar bismillah dengan Al-Fatihah itu ya rata-rata 3 bulan baru benar gitu. Ya dulu saya ngerasain itu ya sampai berbulan-bulan karena mahrotnya harus pas. Ya, kebetulan guru saya yang mengajarkan ngajarin Quran ini muridnya Mbah Arwani gitu. Jadi punya silsilah Al-Fatihah yang mutasil dengan Mbah Arwani. Itu memang bener-bener ya 3 bulan gitu. Itu jadi ingat setiap subuh gitu antri satu-satu. Nah itu selama kurang lebih 3 bulan ya. Jadi yang ditekankan oleh Imam Ghazali ya, membaca Al-Fatihah harus yang fasih ya. Fasih itu harus sesuai dengan makhorijul huruf. Seperti hak ini ya, kalau orang yang tidak bisa membedakan makhraj itu bisa jadi dia membaca alhamdulillahi ya, alhamdu ya. Ya kalau nggak ngerti ilmunya ya dianggap benar. Kalau yang ngerti ilmunya ini kaf bukan hak. Kalau dibaca alhamdu ya artinya sudah berubah lagi ya. Terus ada juga yang membaca ya karena dia nggak mau berguru, nyari guru yang bisa ngajarin Fatihah yang benar ya, membaca buku terjemahan tulisannya alhamdu gitu ya. Apakah alhamdu ini benar? Ya salah. Kalau alhamdu itu hak, huruf hak, dan artinya rusak lagi gitu ya. Maka ini pentingnya berguru ya dengan guru yang memiliki silsilah mutasil itu supaya
keilmuan kita itu tidak menyimpang. Ya, gitu. Nah, yang benar adalah alhamdu, ya, alhamdu, gitu. Bukan alkamdu, bukan alhamdu, alhamdu, lillahi rabbil alamin. Nah, terkait dengan Al-Fatihah ini, ya, ada hadis qudsi yang cukup bagus sekali. Rahasia di balik Al-Fatihah. Ya, jadi penekanannya yang tadi dari aspek bacaan itu harus sesuai dengan makhorijul huruf supaya tidak rusak maknanya Al-Fatihah ini. Kalau makhrajnya bagus, ya pasti insya Allah maknanya tidak rusak, ya. Sebab kalimat Arab itu yaitu salah harokat, salah bacaan itu sudah salah arti, ya. Nah, ketika seorang hamba sedang sholat membaca Al-Fatihah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji lillahi, milik Allah rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Jadi segala puji milik Allah yang mengatur alam semesta. Berarti segala puji yang layak hanya Allah, ya, karena Allah pemilik, kreator yang menggerakkan seluruh alam semesta. Maka ketika muncul keindahan, ketakjuban yang layak dipuji ya hanya Allah. Gitu. Apalah arti seorang hamba jika tidak digerakkan oleh Allah. Nah, itu. Ya, di sini hanya bedanya orang yang terbuka mata batinnya itu bisa selalu memandang kepada Allah, melihat segala objek di alam semesta. Tapi bagi orang yang terhijab, ketika melihat objek di alam semesta, yang dilihat objek lahiriahnya, itu tidak bisa mengembalikan kepada Allah. Maka bagi orang yang sudah terbuka pemahamannya, maka ketika alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji, ya, yang layak untuk dipuji ya hanya Allah. Allah yang mana? Yang mengatur alam semesta. Gitu. Jadi yang mengatur alam semesta, ya, secara detail ya semua Allah. Itu coba, ya, matahari, ya, terus kehidupan di bumi itu semua atas kehendak Allah, dan Allah yang mengaturnya. Termasuk mengatur rezeki seluruh makhluk yang ada di bumi, tidak hanya manusia, ya, seluruh makhluk, ya, semua binatang melata itu pun ya ada rezekinya. Itu. Maka siapapun yang hidup di alam semesta itu sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita sudah yakin dengan alhamdulillahirabbil alamin, ini, ya, keraguan kita terhadap nanti tidak makan, nanti bagaimana, ini akan sirna, karena pasti Allah memberikan rezeki, ya. Apalagi kita punya pikiran, punya badan yang sehat, pasti pintu rezeki lebih terbuka, ya. Nah, terkait dengan hadis qudsi tadi, ya, ini akan saya jelaskan. Ya, menurut hadis qudsi, qasamtu as-shalah nisfain. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi sholat itu menjadi 2 bagian. Ini, ya, 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk hamba. Gitu. Nanti di dalam Fatihah ini ada fasilitas dari Allah yang diberikan kepada hamba.
Maka ketika seseorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, itu Allah menjawab, hamidani abdi, aduh hambaku telah memujiku, gitu. Hambaku, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi Allah merespon. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata Allah responsif. Cuma kadang kita ini kan kayak tidak merasa diawasi oleh Allah. Gitu. Terus selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Itu asna alayya abdi, ya. Hambaku, asna juga artinya ya memuji, ya. Hambaku sedang memuji ya sifat Rahman Rahimku. Karena yang memiliki sifat Rahman di alam semesta ini ya Allah, Ar-Rahim ya Allah, itu. Terus selanjutnya Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin, nah, ini dijawab oleh Allah, Majaddani abdi, ya. Hambaku telah mengagungkanku, ya. Jadi Majaddani abdi ini menjelaskan bahwa Allah merasa tersanjung bahwa hambaku ini sedang memujiku, gitu. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini Allah berfirman, ya, hadza baini wa baina abdi, gitu. Jadi pada saat iyyaka na'budu, ini antara hamba dengan aku, ini adalah persembahan ibadah itu harus semata-mata karena Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Berarti tidak boleh ada niatan lain selain Allah pada saat iyyaka na'budu. Lah, maka ibadah yang semata-mata karena Allah, yang iyyaka na'budunya benar, yaitu pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus wa iyyaka nasta'in, nah itu. Ya, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'alah. Bagi hambaku terserah minta apa. Nah, jadi pada saat iyyaka nasta'in, itu artinya iyyaka hanya engkau, nasta'in kami mohon kepadamu ya Allah. Lintaskan apa yang menjadi permintaan. Jadi lintaskan apa yang menjadi hajat kita itu pada saat iyyaka nasta'in. Karena Allah sudah berfirman, ya hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Itu. Jadi silahkan hamba untuk meminta apapun. Kemudian berikutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa, ya, permohonan seorang hamba kepada Allah. Nah, Allah menjawab, ya hadza, ya li abdi, ini adalah untuk hamba. Ya. Nah, wali abdi masalah, bagi hambaku terserah apa yang minta. Nah, yang diminta ketika baca ihdinas siratal mustaqim, ya supaya perjalanan hidup kita sampai akhir hayat itu lurus, istiqomah di jalan Allah, lahir dan batin. Ini permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus. Sebab belok-beloknya jalan banyak banget. Siapa yang suka belok-belokin jalan? Ya iblis tadi. Maka dengan memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalanmu yang lurus, ya supaya kita dibimbing oleh Allah secara lahir maupun batin bisa menuju kepada Allah, ya, jalan yang diridhoi, jalan yang lurus, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para nabi. Para nabi ini adalah orang-orang yang sukses, ya, memperoleh anugerah lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala.
Lah kita meminta sebagaimana mereka yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah sampai titik akhir ya, hidupnya dia dalam kondisi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai? Ya seperti ya di Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu Qarun dan Fir'aun. Fir'aun itu ya maghdub, dimurkai oleh Allah sehingga ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian Qarun ditenggelamkan dengan seluruh hartanya. Itu maka supaya kita orang yang berkuasa ya tidak ditenggelamkan seperti Fir'aun, orang yang kaya tidak ditenggelamkan seperti Qarun, ya jangan ikuti jalan Qarun gitu kan. Karena ini bagi orang yang kaya kan, bagi orang yang berkuasa ini kan ujian yang sangat berat. Apakah kita akan menjadi Qarun atau Fir'aun dengan sifat-sifatnya? Itu ya. Sifat Qarun apa? Yaitu tadi merasa harta yang dimiliki itu hasil kerja kerasnya, sehingga melupakan Allah. Padahal itu semua anugerah dari Allah. Ketika dia sudah melupakan Allah, ya ditenggelamkan, ditelan oleh bumi. Allah menunjukkan sifat koharnya. Itu. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun merasa kekuasaannya itu miliknya, bahkan mengaku Tuhan. Ya, berlebih-lebihan dalam soal ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya berlaku kepada kita semua hidup yang zaman sekarang ini. Kalau kita kok punya perilaku seperti Fir'aun dan Qarun, ya bisa jadi suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita banggakan, apa yang misalkan bangga dengan jabatannya, ya akan dicabut jabatannya. Bangga dengan ya, hartanya juga bisa dicabut oleh Allah dengan cara apapun. Allah punya banyak cara ya untuk mencabut kekuasaan dan rezeki yang tadi sudah melampaui batas. Itulah ini doa kita jangan sampai seperti itu. Ya Allah, kalau berarti kalau diberi kekuasaan, berilah kekuatan untuk amanah ya Allah. Seandainya Engkau berikan rezeki, amanah rezeki, mudah-mudahan rezeki ini bisa menjadi jalan untuk menuju kepadamu ya Allah. Nah, ini doa yang baik itu seperti ini, gitu ya. Jangan sampai yang sebaliknya tadi, waladhdallin ya, dan juga bukan orang yang sesat. Ya, sesat cukup banyak ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan orang yang hidup pada zaman Nabi dan masih keluarga dekat Nabi. Tapi karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, ya justru memusuhi perjuangan Nabi. Ini orang-orang yang disesatkan. Nah, di zaman sekarang juga waladhdallin ini juga bisa jadi diri kita ini bisa masuk perangkap ini. Ya, kalau kita tidak mau berguru dengan yang benar atau merujuk kepada sumber yang benar, berguru dengan guru yang benar. Kalau kita salah berguru, salah merujuk, dampaknya tadi akhirnya kesasar itu. Maka doa waladhdallin ini sebagai doa kita, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari jalan kesesatan. Nah, inilah kata Allah, jadi hadzali abdi masyaallah. Gitu. Jadi apa yang menjadi doa dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ini benar-benar ya kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dah cukup sampai sini dulu ya, sampai Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan
dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan ilmu kita, sehingga dengan wawasan ilmu kita menjadi pencerahan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah untuk usul ila Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.